untuk divisi kita ya, SSD untuk gereja Advent, dan kelas dilaksanakan oleh dari Weimar Institute di Amerika. Dan satu hal yang cukup mengagetkan bagi saya adalah pada saat mengikuti kelas tersebut, saya dibuka dengan satu kenyataan bahwa banyak sekali mereka yang bahkan memiliki keahlian di dalam bidang kesehatan sering sekali tidak mempraktekkan dengan baik pola hidup sehat. Karena itulah saya memberanikan diri untuk membagikan kegiatan hari ini, dan juga kita rencanakan mungkin antara 5-10 bulan ke depan melalui Klub Sehat Solo. Baik, mungkin itu sedikit introduction. Saya akan mulai dengan saya punya slides, tidak banyak, hanya 8 buah. Jadi kembali saya hanya ingin mengingatkan sedikit, saya percaya sebagian besar ibu-ibu, bapak-bapak sudah tahu. Jadi saya hanya ingin mengingatkan dan memberikan tips-tips. Kita saling berbagi bagaimana kita bisa praktekkan di dalam keluarga kita masing-masing. Baik, yang pertama adalah data yang ada sekarang menunjukkan bahwa ada 2 kuartet, ada 2 grup, masing-masing 4 bagian yang merupakan masalah utama dari kesehatan dan juga penyebab kematian yang paling besar di dunia. Nah, untuk faktor risikonya ada 4, yaitu tembakau, alkohol, kurang gizi atau gizi yang tidak seimbang, dan juga kurang gerak badan atau sedentary life. Nah, khusus untuk Indonesia seperti juga negara-negara Asia lainnya, tembakau sekarang menjadi faktor yang sangat dominan karena perusahaan-perusahaan rokok besar dunia sekarang lebih berpusat kepada Asia untuk perdagangan mereka. Karena untuk Amerika dan Eropa sudah semakin susah, ya, semakin sulit untuk mengiklankan dan memasarkan produk mereka. Tetapi di Asia mereka tahu bahwa mereka masih lebih mudah karena mereka lebih bisa mengontrol untuk peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pengendalian tembakau, baik pemasaran dan juga iklannya. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, pada saat saya membaca satu koran di Kalimantan Selatan, di sana dikatakan bahwa kurang lebih hampir 10 tahun yang lalu, ternyata balita yang merokok di sana sudah memasuki angka 20.000 lebih. Bayangkan ini balita. Dan ada satu rilis yang saya baca, dan itu temuan yang di-upload, Anda bisa lihat di YouTube, dikatakan bahwa sebenarnya perusahaan rokok besar, khususnya memasarkan di Indonesia, di Asia, mereka lebih memfokuskan iklan mereka sebenarnya untuk anak-anak dan balita. Jadi iklan itu bukan untuk orang tua lagi, karena orang tua, orang-orang dewasa rata-rata sudah menjadi pecandu. Jadi mereka sekarang sedang mengejar generasi berikutnya, karena mereka akan menyadari bahwa tidak lama lagi mereka akan tiba di satu saat di mana untuk daerah Asia sendiri mereka tidak akan mudah mengiklankan, memasarkan produk mereka. Jadi ini salah satu hal yang menjadi faktor risiko sangat besar, khususnya kita di Asia. Nah, ini digabungkan dengan bagian kedua, yaitu penyakit-penyakit kronis, 4 penyakit kronis utama, yaitu penyakit jantung, kanker, penyakit paru, dan diabetes. Menurut penelitian dikatakan bahwa kedua kuartet ini, 2 kelompok utama dari faktor risiko dan juga penyakit kronis ini, dikatakan mereka penyebab hampir 80% dari kematian yang berhubungan dengan kematian yang dengan penyakit tidak menular, atau dalam bahasa Inggris dikenalkan NCD, non-communicable disease. Jadi hampir 80%, atau bisa dikatakan penyebab utama kematian ini sebenarnya kombinasi dari 2 hal di atas. Nah, tentu ini tidak termasuk dengan COVID. Kita masih belum lihat data pastinya, karena ini masih baru berjalan. Tetapi bagaimanapun juga, dengan tingginya prevalensi COVID, tetap kalau sementara ini saya melihat bahwa penyebab utama dari kematian tetap dari 4 hal yang utama ini tadi. Baik, yang berikutnya lagi dikatakan bahwa dalam temuan yang penelitian dilakukan oleh National Geographic yang dipimpin oleh Dan Buettner yang dirilis tahun 2005, kalau tidak salah di bulan November, mereka mendapati bahwa ada 5 daerah di dunia ini yang mereka namakan sebagai blue zones, di mana populasinya paling tinggi di dunia untuk mereka yang berumur
mencapai 100 tahun bahkan lebih. Dan di sana juga dikatakan mereka yang mencapai usia-usia sangat panjang untuk saat ini dikatakan juga memiliki kehidupan yang sangat aktif. Jadi masih sehat, masih beraktivitas seperti biasanya. Dan sebagian besar mereka dikatakan petani. Nah, dari 5 tempat ini, 4 tempat lebih bersifat tradisional. Sebagian besar mereka hanya petani. Dan ada sebagian juga nelayan. Tetapi hanya satu yang betul-betul berada di negara maju dan di kota besar. Kota yang modern, yaitu di Loma Linda, California. Dan untuk masyarakat di Loma Linda sendiri yang diteliti, dikatakan bahwa populasi ini, mereka rata-rata memiliki usia harapan hidup 10 tahun lebih panjang. Jadi mereka tetap lebih sehat, lebih bugar, dan 10 tahun lebih panjang dari rata-rata orang Amerika lainnya. Jadi ini salah satu fakta yang kita bisa dapatkan. Dan dari populasi 5 tempat di dunia inilah salah satu yang kita akan lihat apa yang menjadi pola hidup mereka. Nah, dikatakan juga bahwa ada 4 faktor penentu kesehatan utama. Nah, yang pertama adalah pola hidup orang tersebut. Yang kedua adalah lingkungan di mana dia berada. Yang ketiga, garis keturunan atau hereditas. Yang keempat ada fasilitas kesehatan. Jadi dari 4 faktor penentu kesehatan ini, pola hidup yaitu bagaimana kehidupan orang tersebut maupun juga keluarganya. Bagaimana cara dia makan, bagaimana cara dia tidur, bagaimana cara aktivitas fisik lainnya. Untuk faktor lingkungan ini adalah bagaimana tingkat kebersihan, tingkat kesehatan lingkungan tersebut, baik dari airnya, baik dari udaranya, seperti yang tinggal di Jakarta, saya masih ingat waktu masih tahun 2000 saja, debu waktu tempat kami tinggal di Kelapa Gading itu sudah bisa dikatakan yang nampak ya, ini debu yang nampak saja satu hari itu tidak cukup, kita hanya menyapu rumah 2 kali. Bahkan saya pernah waktu mencuci mobil, saya selesai melap mobil saya di bagian depan, kemudian saya keringkan di bagian belakang, kembali ke depan, sudah ada debu lagi. Bayangkan itu hanya tidak sampai 10 menit. Belum lagi kualitas udaranya yang sangat buruk, Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Nah, juga garis keturunan. Garis keturunan ini adalah bagaimana gen-gen kita yang kita dapati dari warisan dari orang tua kita, baik dari garis ayah kita maupun garis ibu kita. Ini juga merupakan bagian yang menentukan kehidupan kita. Fasilitas kesehatan ini lebih ditentukan bagaimana kemampuan negara tempat kita tinggal mempersiapkan fasilitas kesehatan. Kalau untuk Asia tentu salah satu yang baik adalah Singapura. Nah, kalau umpama di dunia untuk benua bisa dikatakan Amerika dan Eropa salah satu yang mempunyai fasilitas kesehatan yang cukup. Tetapi dikatakan dari keempat faktor ini, yang paling menentukan untuk kesehatan seseorang secara individu adalah pola hidup itu sendiri. Jadi kalau kita ingin memiliki kualitas hidup yang baik, bugar, dan juga harapan hidup yang lebih panjang, maka kita harus lebih memperhatikan pola hidup kita. Karena 3 faktor yang lain berikutnya bisa dikatakan kita tidak bisa merubah banyak, ya. Terutama untuk keturunan, kita sudah lahir, sudah itu adanya. Untuk lingkungan mungkin kita bisa pindah ke tempat yang lebih baik, tetapi itu juga tidak mudah, apalagi saat sekarang, di mana kita tidak mungkin melakukan perjalanan ya untuk banyak orang kita bisa pindah negara, bahkan di dalam seperti Indonesia secara ada PSBB. Nah, begitu juga fasilitas kesehatan. Tetapi pola hidup adalah satu hal yang kita bisa atur, kita bisa tentukan sendiri. Yang berikut lagi adalah seringkali pengertian orang mengenai pola hidup itu hanya berpusat pada vegetarian. Nah, sebenarnya vegetarian itu hanyalah salah satu bagian. Bahkan dalam beberapa hal, kadang-kadang vegetarian malah bisa lebih buruk dari pola hidup yang biasa. Kenapa? Ada banyak orang yang vegetarian hanya berpikir tidak makan daging sudah cukup. Tetapi seringkali akhirnya asupan proteinnya ditentukan oleh makanan-makanan daging-daging buatan. Dan hampir semua daging buatan yang ada di pasar sana adalah produk-produk yang dihasilkan oleh pabrik menggunakan begitu banyak zat-zat kimia. Tentu saja salah satunya perasa, yang tentu masih ingin tetap sama dengan daging. Dan dari beberapa penelitian dikatakan bahkan ada beberapa produk yang lebih buruk daripada daging itu sendiri. Jadi kembali pola pikir bahwa vegetarian adalah solusi satu-satunya yang paling penting sebenarnya ini salah. Ini hanya salah satu bagian. Nah, begitu juga pada saat kita mengalami pandemi. Banyak orang berpikir hanya setelah mendapatkan vaksin kita sudah aman.
Tentu tidak. Yang paling utama adalah bagaimana meningkatkan daya tahan tubuh kita secara alami. Vaksin hanyalah salah satu bagian yang membantu. Makanya banyak juga kita melihat ada orang yang punya masalah bahkan pada saat mendapatkan vaksin. Kenapa? Karena memang pola hidupnya sudah sangat buruk sehingga kualitas kehidupannya sendiri sudah sangat rendah. Nah, yang berikutnya, sebagaimana tadi kita sudah sempat dengar ya di awal ada lagunya. Jadi mungkin sebagian sudah tahu New Start. Kalau di tim saya menggunakan 12 pola hidup sehat, tetapi kita menggunakan 10 pola hidup sehat karena sudah ada lagunya dan ada singkatannya juga sehingga lebih mudah bagi kita untuk menghafal, ya, untuk mengingatnya. Yaitu yang pertama adalah hati yang gembira. Jadi keadaan hati seseorang akan menentukan juga kesehatannya. Kita akan belajar pada hari ini khusus mengenai hal ini secara singkat. Nah, kemudian yang berikut adalah istirahat yang cukup. Jadi jam istirahat kita, berapa banyak dan kapan kita beristirahat itu juga akan menentukan kesehatan kita. Menurut penelitian dianjurkan bahwa untuk pola hidup sehat kita harus tidur pada malam hari antara 7 sampai 8 jam. Untuk orang dewasa, untuk anak-anak tentu sesuai dengan kelompok usianya memerlukan lebih panjang lagi. Seperti bayi itu di atas 20 jam pada saat dia baru lahir. Nah, kemudian juga diet yang seimbang. Jadi diet yang seimbang kita juga akan belajar lebih banyak lagi karena pola hidup kita sekarang, terutama untuk makanan, dietnya sudah sangat tidak seimbang. Dari nilai kalorinya rata-rata kita sudah berkelebihan, tetapi gizinya seringkali sangat buruk. Jadi ini juga kita akan belajar karena itu akan menentukan bagaimana kehidupan kita. Karena sel-sel kita dibentuk oleh gizi atau asupan gizi yang kita terima setiap harinya. Dan sel kita ini selalu diperbaharui. Jadi inilah diet kita itu menentukan sebagai bahan dasar dari pembentukan sel-sel tubuh kita. Apabila diet yang masuk tidak seimbang, maka hasilnya pun tidak akan baik. Udara bersih juga menentukan karena kita selalu bernafas dan memerlukan udara dalam setiap kegiatan dari tubuh kita maupun juga sampai ke tingkat sel. Pengendalian diri kita belajar mengenai bagaimana kita bisa memilih hal yang baik dan menggunakan dengan bijak, dan juga mengetahui dan bisa membedakan hal-hal yang buruk yang bisa merusak kesehatan kita dan bisa menghindari diri kita dari hal-hal yang buruk. Inilah mengenai pengendalian diri. Karena sangat penting kita untuk memiliki pola pikir untuk mengendalikan diri kita dalam kehidupan kita. Karena seringkali kita berpikir pengetahuan saja sudah cukup, tapi sebenarnya pengendalian diri yang lebih menentukan. Yang berikutnya lagi adalah yang keenam, sinar matahari yang cukup. Selama masa pandemi ini kita sudah banyak sekali mendapatkan tips-tips kesehatan, khususnya pentingnya sinar matahari untuk meningkatkan imun sistem kita. Dan dikatakan bahwa rata-rata kita membutuhkan kurang lebih 15 menit paparan sinar matahari, dan sebaiknya pada siang hari, pada saat matahari sedang terik, sehingga gelombang betanya sudah cukup untuk membantu tubuh kita, karena ini adalah salah satu disinfektan terbaik dan juga untuk membentuk vitamin D di tubuh kita. Yang berikut lagi adalah energik berolahraga. Kegiatan kita secara fisik ini juga sangat menentukan kesehatan tubuh kita, aktivitas fisik kita. Kita pada zaman modern ini, sebagian besar kita sudah kurang bergerak badan. Sebagian besar kita bahkan sejak usia anak-anak sudah jarang bermain dengan bebas, jarang bekerja yang menggunakan otot-otot kita. Sehingga banyak sekali mereka yang bahkan mengalami obesitas, karena asupan energi kalori yang berlebihan tetapi hampir tidak digunakan. Dan ini akan menentukan juga kesehatan tubuh kita. Yang ke-8 adalah hubungan sosial yang baik. Semakin banyak juga penelitian menentukan bahwa dikatakan hubungan sosial itu juga menentukan kesehatan kita secara umum. Jadi sebagaimana kita ketahui, ada istilah mengatakan no man is an island. Jadi tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan dukungan orang-orang sekitarnya. Nanti kita akan belajar lebih dalam pada saat pembahasan hal yang ke-8 ini, bagaimana dibuktikan bahwa hubungan sosial ini menentukan kesehatan kita. Yang ke-9 adalah air jernih yang cukup. Anda ketahui bahwa kurang lebih 70% dari tubuh kita adalah cairan, adalah air bahan dasarnya. Jadi kualitas air yang kita minum sangat penting dan sangat menentukan untuk kesehatan tubuh kita juga. Salah satu faktor utama. Jadi sangat penting bagi kita untuk selalu memberikan asupan air yang cukup setiap harinya, dan juga
kualitas air yang kita minum kita harus perhatikan. Yang ke-10, tentu faktor yang bukan yang paling akhir, tetapi sebenarnya faktor yang paling utama. Bagaimana kehidupan beragama kita, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan sebagai pencipta, itu sangat menentukan kesehatan kita. Saya juga akan nanti gunakan beberapa data penelitian yang menunjukkan betapa pentingnya dari hubungan atau kualitas kehidupan spiritual seseorang untuk kesehatannya. Baik, inilah kurang lebih mengenai 10 pola hidup sehat yang ada, yang kita akan pelajari. Setiap pertemuan kita akan bahas satu. Hari ini kita bicara mengenai hati yang gembira. Baik, sebelum masuk ke sana, mungkin kita coba review sama-sama. Kira-kira apa saja pola hidup orang modern sekarang, supaya kita bisa perbandingkan. Mungkin Anda bisa buka, Anda punya ada yang boleh berikan masukan? Silakan. Kira-kira bagaimana pola hidup kita sekarang, rata-rata di zaman modern? Kurang tidur. Nah, ya salah satu kurang utama ya, kurang tidur atau tidurnya larut malam. Saya masih harus bergumul dengan hal ini. Apalagi kalau sudah harus ada meeting, harus travel dengan zona waktu yang berbeda, dan akhirnya tidur sangat terganggu. Baik, kurang tidur. Yang berikut lagi, apa kira-kira? Kebanyakan makan. Oke. Terlalu banyak Makan. dan sering ya. Nah, ini satu juga. Ya. Dan sering. Dan makan malam-malam. Iya, betul. Kalau makan tidak sehat namanya itu. Kurang olahraga. Oke, terlalu banyak makan, kemudian sering, kemudian larut malam. Kurang makan juga ada. Kurang makan. Enggak banyak, Pak. Lebih banyak yang terlalu banyak sebenarnya. Makanya lebih baik dibilang pola makan tidak sehat. Ya. Oke, yang berikutnya lagi tadi katakan apa yang ketiga? Kurang olahraga. Oke. Kurang gerak badan. Terlalu banyak duduk. Oke. Oke. Stres. Yang keempat apa? Stres. Stres. Oke. Salah satu juga ya. Dan kita bisa lihat obat anti stres salah satu obat yang sangat banyak dikonsumsi. Tidak saja negara maju, bahkan Indonesia. Beberapa tahun yang lalu istri saya cerita waktu 2008 kalau tidak salah. Oh, bukan 2008, masih di awal tahun 2000. Pada saat dia harus banyak melepas tenaga pemasaran mereka di salah satu perusahaan farmasi besar di Indonesia. Karena keadaan ekonomi agak memburuk saat itu. Tetapi di satu sisi dia katakan, saya harus hire lebih banyak salesman untuk obat-obat penenang. Baik, apa lagi kira-kira? Kurang minum air. Kurang minum ya. Kurang minum, tetapi di satu sisi kita banyak minum yang salah ya. Seperti sekarang kopi, hampir di setiap titik. Bahkan kadang-kadang di satu mall bisa ada 2 sampai kadang-kadang bisa 3 outlet dari brand yang sama. Karena begitu banyak orang konsumsi. Saya dengan tim saya waktu itu di Palangkaraya, hampir 10 tahun yang lalu, kami dapati ada 3 orang anak SD yang gagal ginjal. Dan setelah kami tanyakan ke orang tuanya apa yang menjadi penyebabnya, karena mereka sering sekali, hampir setiap hari, jajan minum-minuman seperti limun ya, yang instan, yang dijual di pinggir jalan. Warnanya sangat cerah. Jadi katakan bahkan ada anak yang setiap hari udah pasti minum itu. Sehingga akhirnya gagal ginjal. Termasuk juga minuman energi. Ini juga salah satu penyebab masalah ginjal utama, terutama untuk mereka yang bekerja pada malam hari.
untuk tenaga medis di rumah sakit yang harus shift malam, untuk penjaga malam, untuk supir. Kami dapati hari ini. Dan penjualan penjualan minuman energi, kita lihat dulu rokok adalah salah satu penjual sponsor utama untuk balapan F1, salah satu olahraga paling mahal di dunia. Sejak rokok dilarang, minuman energi salah satu yang muncul menggantikan. Itu pertanda bahwa konsumsi kita semakin meningkat untuk minuman energi yang sebenarnya kita tidak butuhkan. Saya konsumsi juga dulu, tetapi beruntung sejak 98 saya tidak sentuh bahan-bahan seperti itu dan malah lebih sehat. Baik, apa lagi? Kurangi gula. Ya, banyak gula ya. Kita banyak sekali konsumsi gula. Malaysia sekarang salah satu negara di ASEAN yang tingkat obesitas paling tinggi. Dan saya dapat di sini memang minumannya sangat manis. Saya tidak sanggup untuk merasakan itu. Jadi satu kali minum mereka menaruh banyak sekali itu gula di dalam satu gelas ya minuman mereka. Apalagi kira-kira? Termasuk mie instan ya konsumsinya. Mie instan di mana-mana. Dulu cuma di Indonesia. Saya pernah satu kali ketemu di teman dari Afrika dikatakan Indomie itu produk negara kami. Saya bilang itu dari Indonesia asalnya. Rupanya setelah saya cari tahu ternyata mereka Indofood sudah buka pabrik di negara mereka untuk Afrika. Jadi makanya tidak heran waktu itu mereka bilang ini produk kami. Mie instan ya, salah satu makanan instan. Oke, ini ada banyak lagi. Oke. Ada banyak lagi yang hal-hal lainnya yang kalau kita teruskan. Jadi ini menandakan bahwa pola hidup kita sudah sangat salah. Dan banyak orang yang bahkan sudah tidak sadar bahwa yang mereka lakukan itu salah. Ada orang yang tahu. Seperti rokok, semua orang tahu. Karena sudah ada warning, ada label diberikan. Tetapi saya ingat satu kali waktu kami dengan Ibu Andri ini bawa satu tim dari Klub Sehat Solo untuk detox ke Ainon. Ada seorang dokter pada saat makan siang, tidak ada gelas air minum di meja, dia protes. Kenapa tidak kasih air minum lagi makan? Temannya sendiri yang bilang, kan nggak baik kalau makan kita minum. Dia sampai marah-marah. Siapa yang bilang? Ini harus minum, nanti keselak. Gitu. Jadi bayangkan saya sampai hampir tertawa sebenarnya di dalam hati. Bagaimana seorang dokter tidak tahu bahwa sebaiknya kita tidak minum pada saat jam makan, tetapi di antara makan. Jadi ada banyak hal yang kita tidak sadar. Jadi kurang lebih menandakan bahwa ada banyak hal yang salah. Nah, kita sekarang masuk ke bagian dua bagian terakhir. Yang penting adalah yang perlu kita perhatikan. Ini hal-hal praktis yang saya ingin bagikan. Tidak cukup sekedar untuk tahu. Kadang-kadang kita berpikir ilmu pengetahuan yang paling penting, tetapi dalam perjalanan hidup saya menyadari bahwa ilmu saja tidak cukup. Karena apa? Kalau bicara ilmu yang terpenting, khususnya untuk rokok, kalau kita bahas tembakau, rokok. Nah, para ahli kesehatan, khususnya seperti dokter, apakah mereka tahu bahwa rokok itu berbahaya? Saya percaya mereka tidak saja tahu, tetapi bisa menerangkan ya, kenapa rokok itu berbahaya? Apa yang menyebabkan bahaya? Bagaimana proses itu terjadi di tubuh kita? Nah, jadi pengetahuan saja tidak cukup, tetapi perlu sekali untuk belajar bagaimana kita mau mengambil keputusan untuk mempraktekkan. Yang berikut lagi, itu merupakan fondasi kehidupan. Pola hidup yang harus dipelajari sejak dini. Karena ini merupakan fondasi kehidupan kita sehari-hari. Berarti apa? Kita harus pelajari sejak kecil. Dan jadi ini penting sekali kita belajar dan praktekkan bersama-sama dengan keluarga. Kita harus ajarkan ke anak-anak kita. Sebagai satu contoh sederhana, saya dalam pelayanan saya, dalam pekerjaan saya, seperti saya sudah jelaskan tadi, saya seringkali harus travel dari satu kota ke kota lainnya atau satu negara ke negara lainnya. Saya suka spaghetti, saya suka pizza, saya suka mie, saya suka juga burger, bahkan saya bisa bikin beberapa dari makanan ini. Tetapi karena saya adalah orang Indonesia asli, dibesarkan di Indonesia, perut saya perut Melayu, saya tetap harus makan nasi. Jadi ini salah satu contoh sederhana. Jadi kalau saya travel sekarang, saya harus bawa rice cooker sendiri dan beras pucah kulit sendiri. Kenapa? Karena kalau contohnya kita travel ke Eropa,
Kalau mau makan nasi, di sana malah itu makanan yang paling mahal. Karena harus masuk apa? Oriental restoran. Jadinya malah paling mahal. Gitu. Nah, kalaupun saya bisa dapatkan nasi, saya bisa beli beras di sana, rata-rata beras putih. Agak jarang dapat beras pecah kulit, dan kalaupun ada sangat mahal. Hanya toko-toko tertentu dan di kota tertentu. Makanya saya harus bawa. Jadi ini menandakan bahwa kebiasaan kita sejak kecil itu menentukan bagaimana kita setelah besar. Saya ingat sekali waktu bertemu dengan teman-teman di luar negeri, kalau sudah datang dan kami ajak kumpul dan kami masak makanan Indonesia, wah senang sekali. Kenapa? Ini mengingatkan dengan bagaimana cita rasa kita waktu masih kecil. Jadi ini mengingatkan bahwa dalam praktek kehidupan sehari-hari, yang paling penting kita harus pelajari sejak masa kecil kita. Makanya satu hal yang saya ingin ajak sekarang adalah bagaimana kita mempraktikkan pola hidup ini bersama dengan anak-anak kita. Atau untuk sebagian Bapak dan Ibu dengan cucu-cucunya ya, kalau anak-anak sudah besar. Baik, kita akan masuk ke bagian yang pertama, hati yang gembira. Nah, ada banyak penelitian menunjukkan bahwa kebahagiaan ataupun keadaan gembira itu memberikan kontribusi besar bagi kesehatan kita. Contoh sederhana begini, kalau Anda ingat masa kecil Anda, sudah badan mulai meriang-meriang, sudah agak sakit, sudah mulai demam. Kemudian orang tua menyuruh Anda istirahat. Saya ingat sekali sering waktu kecil, tidak boleh bermain, dan teman saya sudah panggil dari luar. Dulu kan kita tidak ada handphone ya, jadi kalau mau panggil satu dengan yang lain, biasanya rombongan kami jalan ke depan rumah teman dan panggil dari luar. Elvin, main yuk, gitu. Itu cara kami panggil satu sama lain. Dan biasanya saya langsung melompat dari tempat tidur. Dan kalau orang ibu saya bilang, kamu sakit, nggak boleh bermain. Enggak, saya sudah sembuh kok. Gitu. Walaupun masih sakit, masih demam. Tetapi begitu bisa diizinkan keluar bermain, pulang pasti sembuh. Jarang sekali saya malah sakit, tetap sakit atau tambah parah. Jadi ini menunjukkan bahwa keadaan hati kita, pola pikir kita, pada saat kita emosi sedang positif, sangat mudah kita untuk apa? Mendapatkan kesehatan. Begitu juga untuk melakukan hal-hal yang positif. Dikatakan bahwa orang yang bahagia cenderung lebih mudah mempraktikkan pola hidup sehat. Ada banyak penelitian yang menunjukkan demikian. Karena pada saat kita dalam keadaan bahagia, kita lebih bisa berpikir secara jernih. Kita bisa mengambil keputusan dengan baik. Dan ada sebagian orang juga yang punya masalah pada saat stres biasanya apa? Makannya jadi tidak terkontrol. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa hati yang gembira sangat penting. Yang kedua dikatakan juga selain bisa mempraktikkan pola hidup sehat, melawan stres, itu juga akan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Termasuk banyak penelitian mengatakan melindungi jantung dan juga mampu mengurangi rasa sakit sampai kepada tingkat termasuk meningkatkan usia harapan hidup. Jadi hati yang gembira sangat penting karena ini merupakan salah satu fondasi dalam kehidupan kita. Yang berikut lagi, Gary Chapman dan Ross Campbell, penulis dari Five Languages of Love, mengatakan bahwa setiap orang memiliki tangki emosi. Ini adalah tempat di mana kita menyiapkan kekuatan emosi kita yang akan menjadi bahan bakar membantu kita menghadapi hidup yang hari-hari yang penuh tantangan pada masa kecil. Kemudian juga pada saat remaja, agar kita mampu mencapai potensi terbaik kita. Dan pada saat dewasa, kita bisa mencapai sukses yang lebih baik dan juga bisa melakukan fungsi kita sesuai dengan tugas kita pada saat usia dewasa. Jadi, keadaan hati yang gembira ini akan memenuhi tangki emosi kita. Dan ini membantu kita bisa belajar dengan baik. Contohnya, apabila seorang anak suka belajar, ya suka akan pelajaran tertentu, kelas tertentu, atau suka dengan gurunya, akan lebih mudah bagi anak tersebut mencapai nilai terbaik dibandingkan kalau dia harus dipaksa untuk mengikuti kelas tersebut. Nah, ini salah satu yang membuktikan bahwa hati yang gembira sangat menentukan. Makanya perlu sekali kita untuk mengambil keputusan untuk bagaimana kita bisa mengontrol keadaan pola pikir kita yang akan membawa kepada suasana hati yang gembira. Karena tentu kita ini adalah berhubungan dengan bagaimana pola pikir kita dan bagaimana keputusan kita. Contoh sederhana adalah Bapak dan Ibu tentu tahu ada istilah half glass full or half glass empty. Saya coba ambil gelasnya dulu. Jadi seperti ini, kita bisa melihat bahwa satu fakta yang sama, ya. Ini bayangkan saja setengah ya. Tadi saya sempat minum, saya sudah isi, saya minum sebelum mulai. Jadi kita bisa bayangkan ini isinya setengah sudah terisi dengan air,
Nah, bagaimana kita melihat ini bergantung persepsi kita. Apakah gelas ini terisi setengahnya dengan air atau gelas ini setengahnya kosong. Ini yang sangat menentukan bagaimana, menunjukkan bahwa kita bisa membuat pikiran kita untuk berfokus kepada hal yang positif atau negatif, agar membantu suasana hati kita menjadi gembira atau sebaliknya. Baik, apa yang kita bisa praktekkan di dalam keluarga secara praktis supaya kita bisa memiliki hati yang gembira? Ini adalah salah satu yang saya praktekkan bersama dengan keluarga. Jadi saya sebagaimana rata-rata orang Timur, kita tidak terbiasa untuk menunjukkan kita punya emosi ya. Orang Asia, orang Indonesia, khususnya laki-laki, kalau menunjukkan emosi itu berarti menunjukkan kelemahan. Ada istilah laki-laki tidak boleh nangis. Ada banyak juga konseling yang kami hadapi. Ada istri yang kadang-kadang bertanya, oh suaminya sudah tidak sayang lagi karena tidak pernah menunjukkan sikap baik dengan perbuatan atau perkataan bahwa mereka mencintai istrinya. Nah, makanya menyadari hal ini, saya mulai dengan keadaan di keluarga saya. Waktu anak saya lahir, kami sudah biasa sekali, saya makan gini, Teletubbies, mari berpelukan. Ini salah satu tagline yang tidak tahu kenapa bisa singgah di kepala saya. Jadi saya praktekkan ke anak saya, walaupun saya film kartun ini keluar, saya sudah dewasa. Gitu. Tetapi ini yang saya lihat kekurangan orang kita Indonesia. Kita jarang sekali memeluk satu sama lain di dalam keluarga. Ya, tradisional, beda dengan orang-orang Barat. Makanya saya mulai praktekkan ini. Istri saya sendiri, seorang psikolog, tamatan dari Universitas Indonesia. Dia tahu ini. Tetapi istri saya pada saat awal-awal kami menikah, kadang-kadang kalau saya pegang tangannya saja di depan orang, itu bisa tiba-tiba dia lepaskan tangan saya. Kenapa? Dia dibesarkan dalam adat istiadat Jawa yang sangat memperhatikan tata krama, dan kebetulan ayahnya seorang tentara profesional. Sejak usia remaja ayahnya sudah masuk tentara, anggota ABRI, Angkatan Darat. Jadi tidak pernah menunjukkan emosi. Ya. Jadi semuanya selalu disimpan, selalu menjaga bagaimana tutur kata itu selalu datar. Jadi sampai istri saya pun butuh waktu bertahun-tahun. Jadi saya mulai dengan kebiasaan di anak saya. Jadi anak saya yang selalu langsung memeluk. Dan saya tahu ada banyak keluarga yang belum bisa mencapai tingkat di mana mereka bisa mengekspresikan diri mereka. Dan ini sangat penting. Ada istilah dikatakan bahwa Anda harus memeluk anak Anda setiap hari untuk menunjukkan bahwa Anda mencintai mereka. Jadi mulai praktekkan ini. Saya tahu ini akan menjadi tantangan. Kalau saya ingat beberapa kali kami berikan seminar mengenai 5 Languages of Love pada saat masih bisa offline. Pada saat kami suruh berpelukan semua yang hadir dalam ruangan tersebut, tentu dengan keluarganya masing-masing. Saya ingat seringkali ada banyak orang yang mayoritas tidak bisa dengan spontan. Harus dipaksa-paksa dulu. Tetapi biasanya setelah ini dilakukan, semua tiba-tiba cerah, tiba-tiba suasana di ruangan tersebut langsung tiba-tiba menjadi cair dan penuh dengan senyuman dan tawa. Jadi mulai praktikkan dengan anggota keluarga Anda. Mulai peluk. Kalau Anda tidak biasa, mulai lakukan. Bahkan saya baru-baru ini mendapatkan satu artikel dikatakan selama masa pandemi ini ada banyak orang yang stres, terutama mereka yang hidup sendiri. Dikatakan mulai praktekkan untuk memeluk diri Anda sendiri. Saya melihat, waduh, ini solusinya cukup baik, tetapi sangat menyedihkan, yang sangat memprihatinkan. Ada banyak orang yang kesepian sebenarnya. Jadi jangan sampai anggota keluarga Anda, tempat di mana di rumah Anda lebih dari satu orang berada, tetapi ada yang merasa kesepian. Jadi satu hal praktis, mulai lakukan kebiasaan ini, bangun kebiasaan ini, mulai peluk. Kalau Anda tidak biasa memeluk secara berhak ya, memeluk dengan penuh kehangatan dan kuat, mungkin mulai dengan hal yang kecil, dengan menepuk-nepuk di pundak atau di punggung. Atau mungkin dengan musap-musap kepala, kalau anak Anda ya, anak Anda yang lebih muda, mungkin bisa musap kepalanya. Ada satu cerita yang saya ingat, seorang anak pada saat di usia remaja, dan kemudian dia diminta untuk menceritakan, apakah ibu kamu menyayangi kamu? Dan dia bilang, oh ya, ibu saya sangat menyayangi saya. Terus sang psikolog menanyakan kepada anak gadis ini, dari mana kamu tahu bahwa ibu Anda menyayangi Anda? Apa contohnya? Dan dikatakan begini, apakah ibu Anda selalu mengatakan dia menyayangi saya, Anda? Oh, anak ini mengatakan tidak. Ibu saya agak jarang menyebutkan dia sayang saya. Tetapi kebiasaan ibu saya, dia menyatakan dia sayang kepada saya adalah terutama pada saat-saat saya menghadapi tantangan yang berat, menghadapi keadaan yang stres. Dia sering sekali dengan diam-diam menggenggam tangan saya, dan kemudian
dia menjepit tangan saya 3 kali secara erat. Dan itu kodenya dari ibu saya menyatakan dia sayang saya. Anda tahu apa artinya dengan 3 kali pegangan erat? Dalam bahasa Inggris, I love you. 3 patah kata. Jadi hal ini ternyata menjadi kenangan yang sangat indah bagi sang anak gadis. Inilah salah satu ekspresi yang didapatkan yang meyakinkan dia bahwa ibunya saya menyayangi dia. Jadi bagaimana kita mempraktekkan hati yang gembira, terutama untuk membuat anak-anak kita bisa memindahkan pikiran mereka dari mungkin keadaan yang stres, keadaan yang takut, keadaan yang sedih, keadaan yang mungkin tidak nyaman menjadi keadaan yang positif, yang gembira. Salah satu caranya adalah dengan memeluk mereka. Atau sentuhan fisik yang ringan, seperti menepuk atau mengusap-ngusap. Jadi mulai praktekkan itu. Yang kedua, coba juga berikan ungkapan dan pujian atau komentar yang positif. Kita orang Timur juga tidak terbiasa memberikan ungkapan seperti ini ya. Jarang kita sebutkan ini. Jadi mungkin tidak hanya mama sayang kamu atau papa sayang kamu, tapi bisa juga dibilang terima kasih ya, tadi sudah bantu mama cuci piring setelah makan. Terima kasih ya, kamu sudah bantu adik kamu kerjakan PR. Mulai berikan komentar atau pujian yang positif. Mulai biasakan. Nah, bagi mereka yang tidak terbiasa, untuk memulai saya tahu akan menghadapi tantangan yang sulit. Jadi mulai coba pikirkan. Kalau perlu, mulai dengan doa. Tuhan, bantu saya untuk mengevaluasi diri saya, apa yang saya perlu perbaiki, agar bisa membantu meningkatkan keadaan pola pikir dan suasana hati keluarga saya. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya perbaiki? Kemudian Anda mulai pikirkan dan tulis apa yang Anda bisa lakukan. Dan kemudian kalau Anda sudah dapati apa yang harus Anda ucapkan atau lakukan, coba praktekkan di depan cermin. Karena saya tahu bahwa sebagian besar tidak terbiasa melakukan hal tersebut. Saya masih ingat ada salah satu partner di pelayanan saya, seorang pendeta, orang Korea Selatan. Pada saat orang tuanya, ayahnya berulang tahun yang ke-70, dia katakan kepada kami dalam bahasa Inggris, karena bapaknya waktu itu datang mengunjungi di Manado. Dia tinggal melayani di Manado. Dan katanya, ayah saya berulang tahun ke-70, dan saya akan menyatakan bahwa saya sayang ke bapak saya dalam kata-kata untuk pertama kali dalam hidup saya. Karena bapaknya tidak pernah ungkapkan, dan dia juga tidak pernah ungkapkan ke ayahnya. Karena begitu cara mereka dibesarkan dengan gaya militer. Jadi dia sampai ayah dan ibunya duduk di kursi, dia datang, dan kemudian sujud di kaki ayah dan ibunya. Dan dia sebutkan dia sayang ke ayahnya. Jadi ini adalah masalah biasanya dimulai oleh orang-orang Asia, yang tidak terbiasa menunjukkan ungkapan hati, terutama rasa sayang, dalam perkataan dan perbuatan. Jadi praktekkan. Kalau perlu sampai di depan cermin, coba latih. Terutama untuk menyatakan maaf ya. Ini kadang-kadang lebih susah lagi. Untuk laki-laki biasanya lebih sulit. Baik, yang ketiga, yaitu coba juga bisa dengan cara bermain bersama, terutama sebelum tidur. Jadi bisa dengan permainan-permainan. Saya punya table games, ada banyak. Kadang-kadang kami di sini bertiga, kami sempatkan untuk bermain, walaupun sama-sama sibuk. Istri saya dan anak saya sangat sibuk dengan tugas dan juga kuliahnya. Jadi kadang-kadang sulit sekali mencari waktu bersama-sama. Tetapi biasanya kami ambil waktu, khususnya kalau sudah malam minggu. Kadang-kadang kami bermain bersama dengan table games. Dan sekarang biasanya apa? Anggota keluarga sudah masing-masing sibuk dengan gadgetnya. Ya, biasanya sibuk dengan acaranya masing-masing. Dulu kita nonton TV, TV-nya cuma satu ya terpaksa rebutan atau nonton sama-sama. Sekarang TV-nya sudah masing-masing dibawa di genggaman tangan. Saya sudah sering kali datang ke coffee shop di mana bapak, ibu, anak, bahkan sampai kakek neneknya sambil menunggu order duduk di meja yang sama, mengelilingi meja yang sama, masing-masing dengan gadgetnya. Kita seringkali tidak punya interaksi satu sama lain. Jadi cara untuk membangun suasana hati yang baik adalah dengan memulai membentuk kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Salah satu dengan kita bermain. Mulai dengan permainan sederhana, coba cari. Saya ada banyak permainan yang saya bisa rekomendasikan. Kemudian juga coba cari ide. Anda bisa tanya-tanya kira-kira apa yang bisa Anda bentuk menjadi ritual keluarga Anda yang baik. Nah, apabila Anda berada dalam keadaan emosi, atau keadaan marah, atau keadaan stres, coba praktikkan juga ini, 10 seconds rule. Jadi kalau lagi marah,
Jangan langsung keluar ungkapan, karena seringkali kita kalau sudah terbiasa mengungkapkan kata-kata yang negatif, biasanya cepat sekali keluar. Pada saat Anda ingin mengatakan hal-hal yang negatif, coba tahan. Hitung 10 detik dulu. Biasanya dikatakan dengan menahan diri 10 detik, kita bisa meredakan emosi kita. Jadi inilah yang saya ingin promosikan bagi Anda sebagai satu ide untuk coba dipraktekkan di keluarga Anda. Mungkin untuk para oma yang hidupnya sendiri, bisa coba dengan mungkin kirim SMS atau telepon cucunya, telepon anaknya. Ya. Terutama pada malam hari, pada saat mau tidur. Karena biasanya pagi kita kejar-kejaran waktu karena sibuk ya banyak kegiatan. Malam sebelum tidur itu penting sekali. Ada banyak orang tidak bisa tidur sekarang karena stres, karena emosi yang negatif. Coba sampaikan kata-kata pujian, kata-kata ungkapan rasa sayang, dan doa Anda kepada mereka, anggota keluarga. Kalau Anda mungkin terpisah jauh dengan anak dan cucu Anda, mulai lakukan hal yang sederhana. Karena biasanya adalah apabila kita memberikan aura yang positif kepada orang lain, hati kita pun akan berubah positif. Dan yang menerima pun akan positif. Contoh sederhana gini, saya tidak tahu para wanita ya, kalau kami para laki-laki, biasanya kalau masuk ke toilet umum, karena kami buang air kecil kan sambil berdiri, berjejer. Jadi biasanya kalau ada satu laki-laki yang kita tidak kenal sekalipun, sedang bersiul atau menyanyikan lagu yang kita kenal, itu seringkali begitu keluar dari toilet itu yang lain akan mengikuti, bersenandung lagu yang sama. Jadi bagaimana mudah menular sesuatu bahkan hanya dalam bentuk siulan. Nah, kembali, aura yang positif itu juga kemungkinan besar akan menular kepada anggota keluarga yang lain. Tetapi untuk yang positif seringkali tidak mudah. Harus dimulai dengan satu keputusan, satu rencana, jika perlu dengan doa, agar Anda bisa mulai mengambil keputusan dan mulai merubah suasana hati Anda, sehingga itu boleh membantu anggota keluarga Anda juga untuk berpikir positif, mendapatkan keadaan hati yang gembira, keadaan emosi yang positif. Baik, mungkin ini yang saya bisa bagikan untuk kali ini. Kalau ada yang ingin menambahkan atau ingin bertanya, silakan. Oke, mungkin yang disampaikan Pak Elvin sangat sederhana ya. Jadi memang di dalam keluarga, kita biasanya kalau mau gembira, kalau nggak dimulai dari dalam keluarga sendiri, itu memang rada susah. Jadi biasanya dari rumah itu, aura yang kita bawa dari rumah itu baru bisa kita bawa keluar. Gitu. Jadi sebaiknya memang kita mulai dari diri kita sendiri dulu ya. Jadi Pak Elvin juga mulai dengan Teletubbies. Nah itu saya ingat juga waktu anak saya masih TK. Jadi kan selalu Teletubbies berpelukan. Jadi itu mengakrabkan. Jadi itu meniadakan batas antara orang tua dan anak. Dan anak merasa nyaman saat orang tua itu satu tips yang sangat sederhana dan mungkin bisa kita coba, kita mulai. Walaupun kita sudah oma-oma atau opa-opa, kita dengan cucu kita bisa mulai gitu. Ayo ketemu dengan cucunya mungkin berpelukan, nah gitu. Memang itu harus dilatih ya. Kalau enggak biasa berpelukan itu memang juga kaku juga gitu loh. Ada teman saya itu begitu dia disentuh juga dia rasanya risih gitu. Jadi ada orang yang suka dipeluk. Jadi saya pernah lihat juga di Eropa ya, itu sampai ada orang di tengah jalan itu bawa tulisannya hug me. Jadi mereka tuh butuh sekali dipeluk. Karena itu ya, dipeluk itu kita tuh merasa nyaman dan merasa terlindungi. Ya mungkin itu aja tambahan yang saya tahu. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang lain nih. Atau ada mungkin tips yang pernah dilakukan di keluarga. Ya Pak, silakan. Tanya Bu. Ya, saya setuju dengan hati yang gembira adalah obat, ya kan. Saya setuju sekali. Sinyalnya. Tapi kayaknya belum ada yang memberikan suatu tips ataupun bagaimana memelihara tersebut. Terima kasih. Ya, bagaimana supaya kita bisa menciptakan suasana gembira, ya kan? Kan gembira itu saya sudah setuju bahwa gembira itu adalah obat.
Tapi menciptakan suasana gembira itu yang perlu saya pikir. Belum ada suatu ulasan mengenai itu, bagaimana menciptakan gembira, memelihara gembira, dan seterusnya. Terima kasih. Boleh saya kasih tips, Pak? Nyanyi lagu-lagu yang bikin gembira. Apa? Lagu-lagu gembira. Lagu, Pak. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Marilah bersuka cita, jangan Kalau orang bersungut-sungut. gembira gampang nyanyi lagu gembira, Pak. Nonton film yang lucu-lucu. Ya, itu. Atau saya suka kirimkan Ya, sama ya, orang yang betul. tua-tua video yang nonton di- lucu-lucu. Responnya dia Ya, bilang, ya. aduh aku ulang-ulang itu video karena Bagus. senang dia. Oma bagikan di Zoom kita. Jadi memang untuk Goyang Jawa Timur ya. Bagaimana Goyang mau Jawa Timur. peluk-pelukan di corona ini, Dan? Tidak usah peluk. Baru- Sama suami boleh. Kan peluk dengan anggota keluarga sendiri. Kan tadi saya tapi katakan corona. kita praktekkan dengan anggota keluarga sendiri. Lu kan pakai masker, enggak apa-apa. No for 20. No for 25 to me. No si bang hawad. Omdat ik hier kom staan. No wat die bang. Wat zei Jadi Ibu Sarah bisa peluk Om Samson, ya. Kan enggak perlu pakai masker. Kalau perlu pakai masker, Pak. Jadi begini, saya percaya Bapak dan Ibu tentu tahu, ya. Ini bukan hal yang rumit, ya. This is not a rocket science. Saya mau ceritakan sedikit pengalaman dari Pak Gani Huta Barat, mungkin sebagian kenal. Satu kali Pak Gani cerita begini, dia mengunjungi adiknya yang tinggal di Pondok Gede, dan dia punya kebiasaan untuk jalan pagi di halaman, ya, di luar. Pada saat satu kali dia berjalan, dia ketemu ada satu bapak-bapak yang sedang berdiri di depan pagar rumahnya. Dan bapak ini hanya diam aja, jadi dia lewat dan Pak Gani ini walaupun dia marganya orang Batak, tapi saya selalu ledek dia. Bapak ini nama Batak tapi kelakuan Jawa gitu. Karena dia sangat sopan santun dan bahasanya sangat halus. Ya, jauh lebih halus dari saya gitu. Jadi dia katakan, dia sambil berhenti dan agak menundukkan kepala, dia bilang, "Selamat pagi, Pak." Gitu. Nah, Bapak ini tidak memberikan reaksi apa-apa. Jadi Pak Gani melanjutkan perjalanan olahraganya. Hari kedua dia lakukan yang sama. Dia ketemu lagi Bapak itu dan dia berhenti lagi. "Selamat pagi, Pak," sambil senyum. Bapak itu diam saja dan matanya agak melotot lihat dia. Nah, kemudian Pak Gani melanjutkan perjalanan lagi karena memang ya tidak ada respon. Hari ketiga dilakukan hal yang sama. Dia ketemu lagi pagi itu. "Selamat pagi, Pak." Kemudian Bapak itu tiba-tiba bilang begini, "Sini." Gitu. Sambil agak membentak, ya, agak keras suaranya. Pak Gani cerita ke saya hati saya tiba-tiba jantung saya berdegup lebih kencang. Saya berpikir, saya sudah salah apa gitu. Saya sepertinya hanya menegur baik-baik. Dan setelah bertemu mendekat, Bapak itu bilang begini, "Kamu tahu tidak, sejak kamu tegur saya 3 hari yang lalu, malamnya saya tidur dengan nyenyak." Dan singkat cerita, mereka menjadi sahabat dekat. Mereka berkenalan. Dan Bapak itu cerita, dia sudah pensiun. Tadinya salah satu pejabat tinggi di Departemen Agama di Jakarta. Banyak sekali orang yang mencari dia dan ingin bertemu dengan dia. Setelah dia pensiun, tidak menjadi siapa-siapa, tidak ada orang yang cari dia. Dan beberapa tahun setelah itu dia kena stroke. Jadi dia sekarang terapi dengan berusaha untuk olahraga sambil jalan pelan-pelan, karena dia tidak kuat berdiri lama, dia sambil pegangan di pagar, dan dia berjemur sinar matahari pagi. Dan dia katakan, "Waktu kamu tegur saya kaget, karena tidak ada orang pernah tegur saya lagi." Dan ternyata dengan teguran itu dia bilang, malamnya dia bisa tidur dengan nyenyak. Jadi saya tidak berbicara sesuatu yang rumit, sesuatu yang sederhana, dan saya sering lihat dan kami praktekkan dengan tim, bahwa dengan menyapa seseorang dengan ramah, melakukan perbuatan baik yang kita bisa lakukan untuk menolong orang, atau hanya dengan memberikan pujian sederhana, itu bisa membantu pola pikir dan keadaan emosi seseorang menjadi positif, dan kita pun juga menjadi positif. Ya, tentu dengan masukan tadi, Oma Femi tadi bilang dengan nonton film kartun, ada tadi Bapak bilang dengan nyanyi gembira, betul. Ada salah satu psikolog, Kekusma, dalam bukunya dia bilang begini,
salah satu terapi paling manjur yang bisa dilakukan setiap saat pada saat seseorang stres adalah dengan menyanyikan lagu-lagu pujian. Dan saya ada beberapa cerita dari pengalaman beliau. Dan itu juga saya buktikan. Atau juga berdoa. Jadi ada banyak hal yang kita bisa lakukan. Makanya saya berikan tadi 3 hal yang sangat praktis yang Anda bisa lakukan dengan anggota termuda atau terkecil dalam keluarga Anda. Karena kita harus membantu bagaimana keadaan emosi anak kita. Contohnya saya, karena saya tidak terbiasa dibesarkan dalam lingkungan yang berpelukan, yang menyatakan ya berpelukan sebagai bagian ya bersapa, sehingga saya pun tidak terbiasa berpelukan dengan adik-adik saya, terutama adik saya yang laki-laki. Kalau adik saya yang perempuan, kalau pas ulang tahun kami ucapkan selamat ulang tahun sambil berciuman, sambil merangkul. Kalau dengan adik saya syukur-syukur kalau salaman. Paling-paling dengan WhatsApp. Tapi dengan teman-teman bule saya, kami semua selalu berpelukan dimanapun ketemunya. Mau di pinggir jalan, mau di airport, di rumah, di gereja, selalu berpelukan. Kenapa? Karena itu sudah terbiasa. Sebaliknya dengan anggota keluarga, saya tidak terbiasa. Makanya saya bangun dengan anak dan istri saya. Jadi sekarang kami di rumah biasa pelukan. Kalau saya banyak kerjaan, kalau saya tampaknya lagi sibuk, anak saya bisa tiba-tiba datang dari belakang saya, kemudian peluk saya dari belakang. Are you okay, Dad? Sambil usap-usap saya punya bahu. Jadi coba Anda praktekkan ini. Saya percaya kalau Anda praktekkan ini, Anda akan lihat akan banyak sekali senyuman yang akan muncul yang kalau Anda tidak biasa praktekkan sebelumnya akan banyak perubahan. Demikian. Mudah-mudahan bisa membantu. Ada satu tips lagi ya yang bisa membuat kita jadi lebih happy, yaitu apa? Exercise. Jadi Anda bisa coba berolahraga bersama. Jadi mungkin ibu, bapak dan anak itu bisa olahraga pagi bersama, atau mungkin bisa ya sekedar jalan aja keluar di kompleks, ya sambil cerita-cerita yang lucu. Kalau misalkan ada kejadian apa diceritakan bersama, oh itu sangat membantu. Dan saya sendiri merasakan bahwa beberapa waktu yang lalu saya sempat ada kurang nyaman ya di perasaan saya, dan ternyata setelah saya keluar, saya exercise, saya jadi happy. Karena happy hormon ini keluar gitu loh, ada endorfin, ya ada oksitosin, ada serotonin. Jadi kita perlu tuh itu hormon-hormon yang membuat kita jadi bahagia, dan hormon ini kalau keluar maksimal kita akan lebih sehat. Jadi luar biasa sekali. Hati yang gembira ini penting banget, dan ini memang harus diusahakan. Bisa juga tadi seperti itu dengan nyetel film-film yang lucu. Film yang lucu. Tapi ya kita harus pilih-pilih supaya biasanya yang lucu-lucu tuh ada yang konotasinya negatif. Nah, kalau itu jangan ditonton. Karena itu ada subliminal message yang akan tersimpan di bawah sadar kita. Jadi kita pilih yang lucu tapi yang positif. Bukan lucu yang ke arah-arah yang konotasinya negatif. Karena nanti kita di satu sisi kita happy ketawa, tapi di satu sisi kita juga memasukkan bahan-bahan yang negatif yang akan merusak kita juga kemudian gitu. Mungkin ada tips yang lain dari di sini pasti ada Oma Francisca, mungkin ada tips bagaimana bisa happy Oma, atau yang lain mungkin. Mungkin saya sedikit, kalau di rumah kan kami sepi, ada cucu-cucu, main-main sama cucu-cucu jadi gembira. Jadi beruntunglah oma-oma yang ada cucu di rumahnya atau di dekat rumah. Bermain dengan cucu-cucu itu sangat menghibur. Terima kasih. Dan saya paling suka menyanyi. Kalau ada suasana kurang enak, menyanyi saja. Lama-lama suasananya jadi cair. Terima kasih. Ya, betul juga. Bu Wulan ini ada Bu Wulan dari Surabaya. Gimana Bu Wulan supaya happy Bu Wulan? Hati yang gembira. Bu Wulan ada tips? Kita bagi tipsnya. Atau ada yang lain yang mau berbagi tips bagaimana gembira? Bagaimana boleh bergembira dengan bermain kartu? Kartu. Itu enggak gembira Nggak itu. bisa, nggak boleh ya. Kalau kartu biasanya nggak gembira Bu, main kartu Bu. Diam-diam aja itu. Kita tuh selalu biasanya melibatkan fisik ya, jadi kita bisa happy. Kalau kita main di luar itu, kalau waktu saya masih kanak-kanak, kita kan biasa main di luar kan. Ada main sembunyi-sembunyi, kita bisa ketawa-ketawa sama teman, nah misalkan itu. Tapi kalau kita main yang nggak ada gerakan fisik, sepertinya nggak terlalu bisa happy. Oh ya. Atur, mana Kita bisa main, atur. kita main tapi main domi, Apa itu? domino. Oh,
Domino. Boleh juga, bisa ketawa. Atau Uno. Sama main ular tangga. Ular tangga. Ya boleh juga, ular tangga bisa juga. Atau ada yang lain mungkin. Ayo kita Saya suka masing-masing punya saya suka keluar di luar ada taman sedikit, lihat bunga-bunga, lihat buah, tomat, cabai tumbuh bagus. Senang hati saya. Bagus. Ya, jadi setiap orang itu bisa punya apa ya? Kita harus tahu hal-hal apa yang bisa membuat kita happy, gitu ya. Tapi selalu ingat bahwa kita harus pilih itu yang positif, bukan yang negatif. Karena ada orang yang suka sesuatu yang membuat happy, tapi itu sebenarnya hal-hal yang kurang baik. Nah, itu harus kita tinggalkan, ya. Jadi kita harus selalu berusaha bagaimana hati kita gembira, tapi yang positif. Dan kita ikut sertakan keluarga kita, ya, supaya apa? Supaya kita happy bersama, jangan cuma diri kita sendiri yang happy tentunya, ya, seperti itu. Mungkin ada yang lain yang mau kasih. Andrini, Oma share sedikit ya. Boleh, Oma. Oma begini, bangun tidur ya, Oma setelah berdoa terus Oma bilang pada diri sendiri bahwa hari ini Oma memilih ingin sukacita terus deh, happy. Ya, jadi Oma udah mempersiapkan hati pagi-pagi bahwa hari ini aku ingin hidup bahagia. Ya. Jadi kalaupun nanti hari itu ada sesuatu yang tidak lancar atau apa gitu ya, Oma ingat hari ini aku memilih untuk senang. Jadi urusan yang gitu-gituan Oma nggak pusing lagi. Terus Oma kalau ketemu masalah lah atau apa, cepet-cepet bersyukur. Aduh, di luar itu orang yang menderita itu banyak sekali kita tuh ya. Udah Oma selalu bilang, Oma itu sekarang walaupun sudah sakit, kemudian divonis dokter, kemudian sembuh, Oma rasanya itu ya udah bersyukur banget lah dikasih kesempatan hidup begini. Masih bisa hidup, masih bisa tidur di rumah, nggak kehujanan apa. Di luar itu terlalu banyak orang yang susah, jadi kita bersyukur aja deh. Nah itu bisa membuat kita sukacita. Jadi setiap hari juga Oma sukacita, makanya Oma hari ini sehat terus. Itu aja dari Oma. Jadi berarti yang penting adalah kita harus menetapkan hati kita bahwa aku mau bahagia. Hari ini aku mau bahagia, ya. Jadi kalau kita sudah ngeplok pikiran kita, aku hari ini bahagia. Kita penuh ucapan syukur, hal-hal yang positif. Ya, bersyukur. Nah, ucapan syukur itu akan membuat kita bersukacita tentunya, gitu ya. Itu satu tips dari Oma. Mungkin ada tips dari yang lain. Ada Bu Wulan. Bu Andrini, terima kasih Elvin. Salam sehat. Ini Bu Wulan nih. Kita bareng-bareng ke Ainon ya, Elvin. Terima kasih. Tadi sangat tip-tipnya itu sederhana tapi mendalam. Luar biasa Elvin, bisa diterapkan sehari-hari ya. Kalau saya juga, karena saya juga senang olahraga, jadi kita memang mengajak anak-anak supaya mereka olahraga. Jadi kalau saya di rumah itu, karena anak saya cowok 3, cowok semua, jadi di rumah itu ada meja pingpong, itu diusahakan ya. Kemudian saya kalau pas libur, bisa itu yang sebelum PPKM ini, kita bersama-sama ke air terjun, jalan bareng, ketawa-ketawa, itu sungguh sangat mempererat persaudaraan antar dengan anak, saya dengan cucu, bawa semua ya. Kalau saya seminggu 1 kali sebelum PPKM ini kita tenis. Jadi tenis sama-sama, bareng-bareng, ketawa-ketawa ya. Jadi anak-anak suka olahraga apa ya kita harus ikut orang tua, kan kita nggak mesti anak-anak yang ikut kita. Ya kita ngikuti aja, asal benar, asal sehat. Ya itu dulu Andrini, terima kasih. Ya, terima kasih. Wah, sangat senang ya kalau kita bisa bergembira itu sama-sama, bukan cuma mamanya cuma cari senengnya sendiri. Ya, betul. Biasanya orang sekarang kan gitu, papanya cari seneng sendiri, sukanya mancing-mancing pergi sama temennya. Mamanya pergi sendiri, senengnya apa? Happy-nya kalau shopping sendiri. Anaknya nggak diurus. Jadi anaknya ini kesepian juga gitu loh. Jadi kita bergembira, tapi bagaimana bergembira itu bersama-sama dalam satu lingkup keluarga. Kita nggak boleh gembiranya kalau ketemu sama teman, tapi sama keluarga sendiri kita nggak bahagia. Wah itu sangat apa ya namanya,
menyedihkan ya. Kita harus gembira tuh bersama-sama dengan keluarga gitu ya. Jadi itu tips yang sangat luar biasa juga dari Cik Ulan. Kita bisa berolahraga bersama, kita bisa berekreasi bersama ya. Terus kita bisa pokoknya menikmati segala sesuatu bersama-sama. Mungkin ada teman yang lain mungkin ada yang mau berbagi. Saya, Ci. Oh ya, Caroline dari Jambi nih. Wah, Caroline, gimana? Ya, kalau saya kan hobinya kan masak sama berkebun, ya Wah. sama gue juga ya. Kalau gue sih sama keluarga, sama suami, sama anak. Tapi kalau masak saya juga libatkan dengan anak, juga berkebun juga dengan anak gitu. Jadi itu happy sama-sama sih. Jadi dengan hobi itu juga bisa membuat kita sekeluarga juga bisa happy gitu. Betul. Itu hal sederhana kan, hal sederhana, cuman berkebun, cuman masak kue. Nih Caroline ini adik sepupu saya di Jambi nih. Tapi dia itu senang, memang hobinya masak banget gitu loh, hobi masak. Anak-anaknya juga dilibatkan. Jadi si anak ini, mereka ini bisa bergembira bersama, happy bersama, dan menikmati sama-sama juga gitu. Ini sesuatu yang sangat positif ya. Kita bisa terapkan di rumah tangga kita masing-masing, di keluarga kita. Jadi kalau anak ini sukanya gambar, ya udah kita terlibat dalam menggambar, walaupun kita tidak terlalu bisa. Ya udah kita terlibat apa yang mereka suka. Gitu. Kita berusaha libatkan anak kita atau cucu kita sambil kita melatih dia. Jadi Caroline ini tadi anak-anaknya juga terlatih akhirnya bisa masak loh. Anaknya tuh masih SD tapi sudah mulai bisa masak. Ya, jadi ada double plus ya kalau gitu ya, double plus gitu ya, luar biasa sekali. Oke, yang lain mungkin ada tips tambahan lagi. Bagaimana bergembira bersama dengan keluarga? Pertanyaan lagi aja Mbak Andrini, boleh? Pertanyaan. Oke, gimana Pak Sinaga? Ya, Pak Elvin, saya baru tahu ada dua rupanya usia manusia. Ya. Satu usia kronologis yang dihitung dari lahir berdasarkan waktu sampai dewasa atau sampai mati lah. Ya. Itu usia kronologis. Tapi ada katanya usia biologis. Nah, itu saya tahu pertama waktu ada seseorang teman mengirimkan saya suatu permainan game tangkap mangga, kalau Pak Elvin pernah lihat itu permainan. Katanya kalau bisa nangkap 30 berarti usia biologis ada 30 tahun. Kalau bisa nangkap katakanlah 25, usia Anda 45 tahun, begitulah dan seterusnya dan seterusnya. Saya kebetulan bisa nangkap semua 30, sehingga dikategorikan sebagai katakanlah 10 tahun. Itu berdasarkan kemampuan biologis dan mental. Tapi saya bagaimana itu didapat cara menghitung itu, kok bisa diketahui yang begini berarti usia biologisnya sekian, kalau yang sekian berarti usia biologisnya sekian. Pak Alvin bisa kasih sedikit penjelasan. Ya, terima kasih Pak Sinaga. Baik, kalau untuk permainan yang Bapak sebutkan, kebetulan saya juga dapat waktu itu Pak. Saya ingat juga saya coba. Iya. Jadi kalau permainan tangkap mangga itu sebenarnya tidak objektif, ya, tidak tepat untuk cara menghitungnya. Karena dia hanya melihat dari hasil kita, bagaimana reaksi kita, koordinasi mata dengan kita punya jari, kan hanya itu saja. Gitu. Kalau untuk menghitung usia biologis yang sebenarnya ada beberapa tes yang harus dilakukan, termasuk kelenturan tubuh. Jadi itu tidak semudah itu gitu untuk menentukan. Gitu. Saya kebetulan pernah terakhir tapi sudah hampir 10 tahun lalu saya tes, saya hampir lebih muda 2 tahun kurang lebih dari usia fisik saya ya, usia kronologis saya. Jadi untuk menentukan itu ada tes khusus yang harus dilakukan. Tidak hanya sekedar dengan permainan gitu Pak, gitu. Satu permainan ada banyak hal. Ya, saya kira seperti itu sih, ada tes khusus. Itu yang saya mau tahu. Kebetulan saya tidak lakukan itu Pak. Gitu. Kebetulan waktu itu teman dokter saya pernah lakukan, tetapi intinya sebenarnya dia menentukan dari pola hidup. Jadi Bapak bisa lihat apabila Bapak praktekkan pola hidup sehat ini, 10 ini Bapak praktekkan, itu rata-rata mereka yang sudah mempraktekkan secara rutin itu lebih muda daripada usia kronologis mereka. Rata-rata demikian. Sebaliknya, jadi secara mudah kita bisa menilai. Contohnya gini, kalau kita kurang tidur, satu kali saja kita kurang tidur satu malam. Contohnya untuk mereka sudah lebih ini kan, yang sudah berumur, pasti biasanya kita uring-uringan satu hari, ya kan?
Kadang-kadang pun emosi kita jadi tidak stabil, mudah sekali untuk marah, mudah untuk cemas. Seperti itu. Jadi kalau kita praktekkan pola hidup sehat itu, ini akan membantu kita lebih muda daripada usia kronologis kita. Karena sederhana itu untuk menilainya. Tetapi kalau Bapak ingin tahu lebih jelas, memang harus bertemu dengan dokter untuk melihat secara mengukurnya. Demikian Pak. Ada alatnya ya Pak ya? Ada kuesionernya Pak. Ada kuesioner dan ada yang dihitung. Termasuk juga detak jantung Bapak dihitung, kemudian bagaimana paru-paru Bapak berfungsi. Jadi ada beberapa alat yang digunakan, ada beberapa chart yang harus dilihat. Demikian Pak. Oh, ya. Oke. Makasih Pak. Sama-sama. Ini ada pertanyaan, saya akan bacakan ya. Dari ini dari LW di Jambi ya. Jadi ini ada 2 orang yang bertanya hal yang sama, kurang lebih sama. Jadi mereka ini memiliki anak yang anaknya ini sudah kecanduan HP sepertinya ya, kecanduan gadget, mungkin games atau gimana. Jadi agak susah kalau diajak bergembira bersama. Nah, ada tips nggak, Vin? Kira-kira Pak Elvin yang kira-kira bisa digunakan untuk orang tua? Karena biasanya anak yang sudah terlibat dengan gadget, dia misalkan lagi nge-game, terus itu digangguin, ya akhirnya kan emosi. Si anak emosi, mamanya juga emosi gitu ya. Karena ini sudah terlanjur terbentuk bahwa si anak ini sudah suka main gadget. Harusnya kan dari awal sudah disiapkan bahwa anak ini main gadgetnya hanya waktu-waktu tertentu, ya kalau tiap hari kan untuk daring. Tapi untuk bermain itu mungkin waktu-waktu tertentu. Lah ini mungkin sudah kelolosan, sudah terlanjur kan. Udah terlanjur si anak udah gatok sama HP. Sehingga si anak ini suka main gadget. Jadi ada 2 orang yang bertanya, gimana nih main seru-seruan yang di rumah? Karena si anak ini pada suka HP. Jadi lebih suka ketawa sendiri mungkin daripada terlibat dengan orang tuanya ya. Jadi mungkin ada tips dari Pak Elvin. Baik, kalau untuk gadget memang ini tidak mudah juga untuk dinilai ya berapa besar ketergantungan atau kerusakan yang sudah terjadi secara emosi. Karena kita tidak bisa menilainya secara hanya dari umur. Karena saya masih ingat ada salah satu teman saya yang menjadi guru bantu untuk homeschooling. Dia ceritakan bahwa ada salah satu anak pejabat dari rokok Jarum di Kudus. Dia sampai harus mengajar anak ini secara privat untuk membantu lepas dari ketergantungan akan waktu itu dia biasa main iPad. Pada anaknya masih belum 5 tahun, masih usia balita. Dan itu kalau ditarik dari tangannya, anak itu langsung teriak. Jadi menangis histeris. Jadi harus terapi khusus dan dia harus datang tiap hari untuk menterapi itu. Jadi untuk melihat bagaimana hal yang harus dilakukan, harus dilihat dulu secara pribadi berapa besar sudah kerusakan, ketergantungan anak itu akan gadget. Kalau masih ringan, dan berapa juga usianya anak itu bisa diajak untuk berdiskusi, ya terangkan kepadanya. Terangkan bahwa penggunaan gadget juga harus membutuhkan kebijaksanaan untuk menentukan apa yang bisa dilakukan, apa yang tidak boleh. Kemudian kapan bisa dilakukan. Jadi kalau umpama masih bisa diberikan keterangan, berikan keterangan. Dan ambil keputusan sama-sama. Jadi anak itu juga harus diajak diskusi, tidak bisa kita paksakan. Karena sesuatu yang dipaksakan juga tidak akan berguna. Hati kan tidak jadi gembira kalau dipaksa. Jadi tetap harus diajak diskusi dan diterangkan kepada anak tersebut. Tetapi kalau sudah dalam keadaan yang sudah sangat mengkhawatirkan, mungkin harus ada ada terapi khusus yang dilakukan dan perlu bantuan dari psikolog. Karena kadang-kadang ada tahap tertentu yang HP itu harus langsung diambil, tidak bisa lagi diberikan. Jadi ada puasa, ya total puasa. Mungkin ada yang sampai 1 minggu. Saya pernah dapat di internet ada satu terapi yang dilakukan itu diajarkan kepada anak-anak yang masih usia playgroup. Itu sampai terapi mereka 2 minggu tidak boleh sentuh HP sama sekali. Tetapi memang orang tuanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan. Dan anak itu harus ada kegiatan positif terus. Jadi sudah ada rencana yang dilakukan selama 7 hari seminggu, 24 jam sehari. Mereka sudah harus tahu dan harus diawasi. Karena tidak bisa hanya harus lakukan ini. Jadi kita harus lihat secara kasus per kasus ya, bagaimana gentingnya masalah yang dihadapi oleh anak tersebut. Tetapi kalau bisa, karena ini yang anak saya cuma 1 dan sekarang usia 20,
anak saya tidak terlalu punya masalah dengan gadget gitu. Walaupun kami sudah mulai menunjukkan individualitas dan ketergantungan untuk gadget kami masing-masing gitu, tapi kami masih bisa mencapai kata sepakat. Jadi kalau makan, gadget harus diparkir. Dan kami saling negur kadang-kadang. Dedi lagi, Dedi harus balas ini ada sesuatu yang penting harus dibalas. Tetap harus taruh dulu. Kadang-kadang ibunya harus diingatkan, kadang-kadang anak saya harus saya ingatkan. Itu kalau memang masih bisa dikontrol, masih bisa kita berkomunikasi untuk membuat satu keputusan bersama. Jadi kalau bisa ajak diskusi anaknya, terangkan, tetap harus diterangkan sesuai dengan kemampuan mereka. Dan kemudian ambil kata sepakat bersama-sama dan saling mengingatkan untuk dipraktekkan. Mungkin itu yang secara sederhana saya bisa sarankan. Jadi memang tidak mudah, kembali begini, memperbaiki sesuatu yang sudah terlanjur tidak akan mudah. Makanya ini kenapa saya katakan praktekkan bersama dengan keluarga Anda. Gitu. Jadi pada saat mereka masih sedini mungkin, bahkan sebenarnya dari dalam kandungan, itu harus diajarkan. Saya bagikan juga pengalaman kami, bahwa orang Indonesia, didapati bahwa kita punya peringkat di dunia itu kurang lebih di 140-an untuk minat baca, sangat rendah dari 200 lebih negara di dunia. Tetapi anak saya punya salah satu hobinya membaca buku fisik ya, bukan dia bisa baca dua-dua, bisa di gadget, bisa di fisik. Kalau saya lebih prefer yang di buku fisik. Saya punya buku di sini lebih dari 200 buku di handphone saya yang saya baca tiap hari. Tetapi saya tetap memilih buku secara fisik. Anak saya lebih cepat lagi bacanya. Jadi kalau kami baca sama-sama, dia bisa sudah selesai itu 2 halaman kan, satu kali buka kan 2 halaman. Dia sudah selesai 2 halaman, saya 1 halaman bisa jadi belum selesai. Dan ternyata tanpa sadar saya yang membentuk dia. Kenapa? Sejak dari dalam kandungan, sebelum tidur, saya selalu punya kebiasaan sejak dia usia 4 bulan di kandungan. Saya ambil waktu untuk baca cerita Alkitab, nyanyi sama-sama, saya sambil main gitar, dan berdoa sama-sama. Dan itu kalau terlewat 1 malam, itu berontak anak saya. Janin itu berontak, bergerak-gerak dalam perut istri saya. Dan istri saya langsung bangun, karena tadi belum baca tuh. Itu mau tidur tuh adiknya katanya. Dan sekarang saya nikmati hasilnya. Jadi saya mengamati sendiri bahwa kebiasaan itu harus dibentuk sejak dari dalam kandungan. Kalau sudah semakin besar tantangannya. Karena contoh sederhana gini, kalau semen basah, Anda mau bentuk apapun, semen itu akan mudah kan? Anda taruh tangan Anda pun akan terbentuk tangan Anda, jadi cat, ya kan? Tangan Anda. Tetapi kalau semennya sudah mulai mengeras, sudah lebih susah. Mungkin Anda perlu pahat dan palu. Dan kalau semennya sudah kering, mungkin Anda perlu bor dan dinamit. Dan biasa hasilnya akan rusak berantakan. Jadi ini ilustrasi bahwa kebiasaan kalau dia sudah terbentuk, sudah lama, dan anak itu sudah semakin dewasa, akan semakin susah. Dan tentu itu membutuhkan perjuangan dan doa yang panjang sekali. Jadi kalau untuk ini saya tidak bisa berikan panduan secara umum, karena kita harus lihat kasusnya juga. Tetapi secara sederhana adalah bicarakan dengan anaknya. Jelaskan, diskusi, jangan dimarahin, diskusi. Kira-kira kenapa sih suka main HP? Kemudian apa sih manfaatnya, apa juga bahayanya? Kemudian sambil cari-cari, lihat-lihat di TV, di internet ya, cari-cari artikel sama-sama. Kemudian bahas sama-sama dan ambil keputusan sama-sama. Mudah-mudahan ini masih bisa dilakukan. Sambil tadi ambil kegiatan bersama-sama ya, kegiatan fisik sama-sama dengan anggota keluarga lainnya. Mungkin ini secara sederhana. Jadi ada yang bertanya, dia yang anaknya tadi kecanduan gadget tadi, tapi dia itu kalau anaknya ini mau diajak olahraga nggak mau, terus mau diajak makan keluar juga nggak mau. Jadi si mama mungkin kayaknya bingung juga nih, ngapa-ngapa nggak mau. Jadi si anak ini udah kecanduan banget sama gadgetnya dan dia lebih merasa nyaman dengan gadgetnya dibanding pergi dengan orang tuanya. Jadi mungkin kalau lihat kasus ini mungkin sudah remaja kan anaknya, jadi mungkin udah agak sedikit berat untuk menarik dia lagi. Jadi mungkin ini ada pendekatan mungkin dari mamanya, mungkin anaknya ini mungkin dipeluk, dikatakan bahwa mama itu menyayangi kamu, mama mau kamu maksudnya mama mau supaya kita bisa pergi bersama-sama. Karena nanti mungkin ada waktunya kita mama sama kamu sudah enggak serumah lagi, atau ya mungkin ada tips-tips yang bisa digunakan. Mungkin Pak Elvin ada tambahan tuh. Kalau anak yang benar-benar nggak mau nih, sudah menutup diri, nggak mau diajak keluar dengan alasan COVID, padahal anak remaja loh, gitu.
gitu. Kalau orang tua sih nggak apa-apa ya. Ini remaja tapi mau diajak keluar makan, alasan ada COVID, jadi nggak mau keluar. Jadi dia mau dengan gadgetnya, dia merasa lebih nyaman dengan gadgetnya. Gimana tuh? Memang sulit ya, sulit karena kasus per kasus dan saya tidak tahu kondisinya bagaimana. Karena seringkali ingat, kesalahan yang anak lakukan harus diakui bahwa itu kesalahan selalu bermula dari orang tua, ya. Karena kita tidak bisa biarkan, karena anak dibentuk bagaimanapun juga oleh lingkungan di mana mereka berada pada saat mereka bertumbuh dewasa. Contoh seperti minat baca tadi, saya sejak dari dalam kandungan gitu, saya bentuk itu gitu. Nah, untuk Adet juga tanya mengenai kalau sudah 6 tahun, ya coba baca pelan-pelan. Mungkin gini, cari untuk minat baca ini saya jawab lebih dulu. Mungkin tanya dia minatnya apa, dia sukanya cerita apa, ya. Sambil juga kita arahkan. Jadi kita tanya dia sambil arahkan apa yang baik. Kalau umpama sesuatu yang memang tidak baik, ya kita coba kasih alternatifnya. Tetapi usahakan sedekat mungkin dengan apa yang dia suka dan mulai baca sama-sama. Mungkin dengan sedikit-sedikit ya, tidak bisa tiba-tiba. Mungkin hanya dengan 5 menit 1 hari. Begitu juga anak-anak yang tadi yang mungkin hanya mengurung diri di kamar dengan gadgetnya, mungkin bisa tawar-menawar dengan ibunya sambil cerita. Ajak dia, boleh nggak? Mama minta tolong setiap hari 10 menit aja. Olahraga sama mama sambil cerita ya, kita sambil jalan keliling rumah aja. Kalau takut COVID nggak ketemu orang udah keliling rumah. Kalau saya ajak anak saya dan istri saya malah naik turun tangga di apartemen. Kalau pada saat lockdown total tidak boleh turun ke bawah, tidak boleh ke lobi kecuali ambil apa delivery, ya kami di emergency stairs naik turun. 10 menit aja minta tolong gitu. Tolong deh ya sama mama sambil kita olahraga sambil cerita ke mama. Hari ini ngapain aja, mama juga mau cerita. Itu aja dulu, mungkin nego. Kalau nggak bisa 10 menit, 5 menit. Jadi mulai sesuatu yang positif, bangun keadaan emosi yang positif, bangun kebiasaan sama-sama, melakukan sesuatu sama-sama dari hal yang kecil. Dan yang paling mudah sebenarnya solusinya adalah ibu berdoa kepada Tuhan, minta. Karena tentu Tuhan akan berikan ide. Kalau kita sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan, Tuhan akan berikan ide. Banyak kegiatan saya, baik kegiatan saya dalam bagaimana sekarang saya fokus untuk pola hidup sehat dan mendidik anak, ataupun juga dulu dalam proyek saya waktu saya masih di humanitarian. Nah, saya ambil contoh begini. Pada saat saya pegang proyek bersama waktu saya di LSM di Aceh. Saya pergi ke sana tahun 2005 di bulan Januari. Pada saat Aceh baru saja masuki minggu kedua setelah bencana besar yang 250.000 orang meninggal dan hilang. Ya, itu salah satu bencana terbesar di dunia saat itu. Nah, pada saat saya pergi ke sana, saya datang dengan pengalaman saya sebenarnya belum pernah pegang proyek sendiri. Dan keadaan di sana betul-betul rusak porak-poranda. Dan saat yang sama, dari segi NGO sendiri, di sana adalah proyek terbesar di dunia, di mana uang itu tiba-tiba being dumped, jadi dibuang saja ke sana istilahnya. Terlalu banyak uang yang masuk. Sehingga akibatnya sebenarnya di jangka panjang itu sebenarnya merusak keadaan ekonomi dan budaya dari orang-orang Aceh. Pada saat saya masuk, saya tidak tahu bikin apa, sementara NGO lain hampir semuanya itu S2. Dan ada banyak yang sudah S3, jauh lebih muda dari saya. Jadi waktu ikut rapat, saya tidak tahu mau bikin apa. Bingung juga gitu, karena kami punya dana tidak besar, sementara kompetitif kami besar sekali. Contoh sederhana begini, waktu kami mau coba sewa kantor saat itu, saya tawar satu ruko harga 20 juta. Padahal sebelumnya, itu hanya sekitar 12 juta satu tahun. Itu saya tawar 20 juta lebih mahal dan saya janji perbaiki dia punya pintu karena pintu besinya udah rusak dan tidak ada pintu besi dijual. Saya harus bawa dari Medan. Begitu saya 2 minggu kemudian kembali mau transaksi, ternyata itu sudah diambil NGO lain. Kenapa? Dibayar orang 300 juta. Bayangkan. Lebih 10 kali lipat. Tidak mungkin saya kompetisi dan uang kami tidak cukup. Jadi menghadapi keadaan itu yang saya lakukan adalah apa? Datang ke setiap rapat, saya hanya catat apa yang akan dilakukan oleh NGO lainnya. Hanya catat. Dan pulang rapat saya hanya berdoa bertelut dengan saya punya partner di proyek, kami berdoa bertelut, Tuhan berikan kami hikmat. Dan ternyata saya boleh dengan bangga ceritakan begini. Setelah proyek kami selesai 10 bulan, proyek kami lah yang terbaik waktu itu di Kabupaten Aceh Jaya. Walaupun setiap rapat diketahui NGO lain. Adra mau bikin temporary apa lagi? Karena semua kami berikan temporary, kami tidak ada yang permanen karena dana kami hanya memang untuk temporary. Jadi dari pengalaman saya dalam banyak hal ya, dalam saat menghadapi terutama dengan masa keluarga. Datang kepada Tuhan, doakan kepada Tuhan, minta Tuhan memberikan akal budi. Tuhan akan memberikan ide. Jadi sampai di saya pengalaman adalah pada saat kami di rapat koordinasi internasional,
saya tetap bisa mengandalkan Tuhan saya. Makanya saya senang sekali pulang dari situ, saya senang banget gitu. Wah Tuhan, ternyata Tuhan punya janji itu betul loh. Gitu. Jadi dalam masalah apapun juga, tanya kepada Tuhan, Tuhan, mungkin saya sudah lakukan kesalahan dalam mendidik anak saya yang tidak saya sadari. Tuhan tolong ampuni. Dan Tuhan tolong selamatkan keluarga saya. Selamatkan anak-anak saya. Berikan saya ide, bantu saya supaya saya bisa membantu anak saya memperbaiki dan membentuk karakternya yang baik. Pola hidup yang baik di keluarga saya. Jadi salah satunya adalah apa? Nanti kita akan bicara, saya akan bicara khusus mengenai doa dan kebaktian keluarga di bagian terakhir. Tapi di sini, makanya karena kita mau pilih hati gembira, saya hanya bahas sebagian-sebagian. Yang untuk tidur, saya tidak akan bahas dulu sini ya. Nanti tidur kita akan bahas di pertemuan kedua, 2 minggu lagi. Jadi nanti saya akan bahas secara spesifik. Jadi jangan lupa untuk ikut 2 minggu lagi. Mungkin untuk bagian gadget di sini dulu. Jadi coba mulai dengan bicara dengan anaknya dan mulai minta melakukan hal yang sama-sama bisa dilakukan dengan orang tua, dengan keluarga yang lain di rumah. Demikian. Terima kasih. Oke, mungkin ada tambahan yang lain, ada pertanyaan yang lain dari teman-teman yang lain mungkin, atau ada tips-tips yang bisa disampaikan ke teman-teman ini di sini tentang bagaimana kita membuat kita bisa bergembira bersama-sama. Bukan hanya dengan keluarga aja, mungkin dengan teman, satu komunitas ya. Ini ada satu yang menyatakan bahwa kita bisa buat nih dari gadget yang lucu-lucu gitu. Nah, ini ada plus minusnya juga ya. Karena kalau kita wajah kita diedit-edit, wajahnya orang diedit-edit, terus nanti wajahnya jadi aneh, kemudian kita ketawa-ketawa. Nah, itu sesuatu yang mungkin kurang menyenangkan juga bagi orang yang tahu ya, kalau wajahnya nih, misalkan wajah Pak Elvin nih, saya edit, terus saya ketawa-ketawa karena wajahnya jadi berubah, jadi gimana gitu. Gimana Pak Elvin kalau mengenai itu? Aduh, saya susah komentar kalau untuk itu ya. Mungkin untuk wajah Anda sendiri enggak apa-apa lah. Ya. Jangan wajah orang. Jangan wajah orang. Nah, biasanya yang bisa membuat kita ketawa adalah wajah orang gitu. Wajah orang yang mungkin menyebalkan kita, terus kita bentuk-bentuk kan kita jadi ketawa gitu. Nah, itu gimana? Sepertinya janganlah ya. Janganlah ya. Sebenarnya ada satu hal juga yang sangat mudah. Sebenarnya saya ingin nanti dibahas itu di bagian yang ke-8 ya, hubungan sosial. Jadi begini, salah satu hal yang paling mudah dilakukan adalah bisa ajak anak Anda, anggota keluarga, untuk duduk sama-sama, kemudian coba evaluasi. Siapa yang perlu kita bantu bikin proyek sosial? Siapa di antara lingkungan keluarga, lingkungan tetangga yang memerlukan bantuan? Dan proyeknya boleh sederhana. Kemudian pikirkan dan lakukan sama-sama untuk menolong. Ini salah satu hal yang sangat positif, yang bisa mendekatkan keluarga. Contohnya begini, kalau yang hobi masak, tadi kan ada yang hobi masak anaknya. Nah, bisa belajar satu menu baru, mungkin suruh anaknya yang pilih, mau masak apa, kita coba sama-sama. Kemudian masak, setelah masak mungkin diantar ke Oma Femi, tetangga di sebelah contohnya. Antar, bilang, Oma, ini saya dengan Mama belajar masak, mungkin tidak enak, tapi mau bagi sedikit sama Oma. Itu bisa menjadi satu kegiatan yang menyenangkan, yang positif, dan saat yang sama boleh membantu menjadi berkat untuk orang-orang sekeliling kita. Saya sebenarnya mau bahas ini nanti di bagian lain, tapi ya karena diminta, mungkin ini salah satu, kalau untuk saya ini adalah salah satu terapi terbaik. Ya, karena kalau kita bermain, seringkali hanya untuk diri kita sendiri. Apalagi dengan gadget. Ya, dengan gadget seringkali itu permainan individual kan gitu. Tetapi kalau kita lakukan sesuatu kegiatan bersama keluarga, dan kita gunakan menolong orang lain, ini adalah satu kegiatan terbaik bagi mereka yang Kristen. Bagi saya, di Matius 25, Yesus sendiri bilang apa? Salah satu ciri khas orang yang selamat nanti di surga adalah orang yang suka menolong sesamanya. Dan halnya sederhana, hanya kasih makan yang lapar, kasih minum yang haus, kasih baju yang telanjang, mengundang mereka yang tidak punya rumah, datang bertamu ke rumah, mengunjungi yang sakit, mengunjungi orang yang dipenjara. Dan itu saya praktekkan berpuluh-puluh tahun. Saya sekarang sebenarnya tadi baru selesai bikin jus karena ada tetangga-tetangga saya, termasuk karyawan di apartemen yang kena COVID. Jadi saya, anak dan istri bikin jus, setiap hari kami suplai mereka. Saya keluar uang nggak banyak, capeknya aja iya. Karena ini pakai jus kan lumayan capek 1 jam lebih gitu. Biayanya sih nggak mahal, murah. Tetapi itu menyenangkan kami dan sangat menyenangkan orang yang kami bantu. Jadi bisa bikin kegiatan seperti ini. Sebenarnya ini rahasia yang saya mau bagikan nanti untuk pertemuan yang ke-7 ya. Ya ke-7.
ke-8, hubungan sosial. Jadi mungkin bisa praktekkan ini. Bikin proyek sosial. Ada banyak hal yang sederhana. Salah satu contoh juga yang saya lakukan begini. Di kelompok grup, di small group saya, ada seorang guru warga negara New Zealand. Setiap ketemu dia selalu bilang ini, please pray for my mom. Ibunya sakit kanker di New Zealand. Hari Sabtu kemarin, 1 minggu yang lalu, jadi 8 hari yang lalu, saya bilang begini, Anthony, can you call your mom? We going to visit her gitu. Jadi lewat Zoom kami kunjungi beliau. Dan saya cuma berikan kata-kata ungkapan positif kepada ibu saya. Karena ibunya istri seorang pendeta. Ibu almarhum saya juga istri seorang pendeta. Jadi saya bilang gini, terima kasih untuk pelayanan ibu, karena pelayanan ibu itu sama seperti pelayanan ibu saya dulu, membantu ayah saya. Jadi kemudian setelah saya cerita itu, saya nyanyi lagu waktu masa kecil saya yang diajarkan ibu saya, dan anak saya mendoakan dia. Hanya sekitar 10 menit, 15 menit. Setelah itu selesai, mereka senang sekali. Dan setelah itu saya bilang begini sama Anthony, Anthony, kami mau kasih sedikit oleh-oleh, saya bilang gitu, ini kebiasaan kami orang Indonesia. Saya suka bikinin jus, tetapi kami tinggal jauh. Kami tidak bisa pergi ke New Zealand. Boleh nggak kamu orderin buah, kamu pesan, nanti kami ganti uangnya. Dan akhirnya dia dengan bapaknya order, mereka beli jus, mereka kirim ke rumah. Jadi hal seperti ini bisa dilakukan ya, gitu. Hal sederhana. Jadi bisa bikin satu proyek pribadi di mana kita bisa meluangkan waktu sama-sama dan kita bisa lakukan untuk membantu orang lain. Ya, thank you. Berarti tipsnya adalah bagaimana kita bisa bergembira, berbahagia bersama dengan keluarga. Itu salah satunya adalah keluar dan berbuat baik bersama-sama. Dari hal kecil, seperti Caroline tadi mungkin dia bisa masak, ya cuman kue sederhana, antarkan ke rumah tetangga. Itu sambil kita juga mengajarkan sesuatu yang positif kepada anak supaya mereka juga biasa berbagi. Karena kita ini udah hidup di zaman modern, kita tuh rasanya sama tetangga aja kadang nggak kenal, gitu ya. Jadi kita memang harus melatih dari anak-anak sejak kecil lah. Jadi itu menjadi satu nilai tambah lagi. Jadi hari ini luar biasa sekali pembahasan hati yang gembira ya. Jadi tipsnya tadi bisa berolahraga, bisa bermain teletabisan, ya berpelukan bersama. Kemudian kita bisa mungkin memasak bersama, lakukan kegiatan di rumah tangga itu sama-sama ya, Bapak, Ibu dan anak-anak. Kemudian kita juga bisa apalagi tadi melakukan sesuatu bermain bersama ya. Jadi mungkin dari semua peserta ini nanti kita kepengen ya bahwa apa yang kita pelajari ini jangan sekedar wacana, tapi benar-benar kita terapkan. Kita cobalah 1 atau 2 hal. Dan kita melihat apakah ada perbaikan dari apa yang kita coba ini. Jadi Anda mengikuti seminar ini bukan hanya sekedar mendengar, terus setelah itu sudah jadi cuma teori doang ya, masuk kiri keluar kanan, jangan. Kita ada perubahan setelah mengikuti seminar ini. Dan 2 minggu lagi nanti kami akan adakan, sebelum kita masuk ke pembahasan yang kedua, kita akan evaluasi. Jadi mungkin ada, misalkan tadi Bapak Sinaga tadi, oh iya Pak Elvin, saya sudah coba terapkan tuh tips yang dari Pak Elvin yang ini, olahraga bersama. Dan ternyata dengan olahraga bersama saya jadi semakin dekat loh sama anak saya. Nah itu kan jadi sesuatu yang menggembirakan dan itu membuat kita yang mendengar juga jadi rasanya semangat juga ya untuk mengikuti itu gitu. Jadi ini satu undangan untuk kita semua bahwa seminar sore hari ini jangan cuma berlalu begitu aja. Kita apa yang sudah kita dengarkan, kita terapkan, kita cobalah 1, 2 atau 3 hal ya. Sambil kalau kita memang susah, anak kita sudah terlanjur begini, suami kita juga terlanjur suka sendiri, bermain sendiri gitu ya, nonton bola sendiri, gembira sendiri, kita berdoa ya, kita minta pertolongan Tuhan bahwa kita menginginkan bahwa kita ingin keluarga kita ini bisa bersatu di dalam satu kegembiraan yang positif lah sama-sama. Tuhan pasti akan menolong kita ya. Jadi mungkin itu aja tipsnya, dan kita nanti akan undang lagi Anda semua untuk bergabung di acara seminar Klub Sehat Solo pada 2 minggu yang akan datang. Pembahasannya adalah berlanjut dari tadi hati yang gembira, kemudian itu adalah istirahat yang cukup. Istirahat yang seperti apa? Dan kita nanti juga diminta untuk berbagi ya, kalau kita ada tips-tips bagaimana kita beristirahat supaya tidurnya nyenyak. Oh mungkin kaki itu bisa nanti digosok dengan jahe. Nah saya punya tipsnya itu.
Nanti Anda akan saya bagikan juga tipsnya. Jadi jangan lewatkan 2 minggu lagi kita akan bertemu dalam seminar Klub Sehat Solo, dan tema pembahasannya adalah istirahat yang cukup. Dan istirahat ini istirahat apa aja ya? Ada beberapa macam istirahat. Kita pengen tahu ya istirahat apa aja. Jadi pastikan Anda mengikuti seminar yang akan datang, yang akan Pak Elvin juga lanjutkan bawakan untuk seri yang kedua. Baiklah, kalau sudah tidak ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Oke. Dengan ID yang sama dan code yang sama. Oh, tidak, Bu. Nanti ID kami mungkin akan selalu berbeda. Jadi nanti ya, Ibu tadi mendapat, nanti saya bagikan nomor ya. Saya bagikan nomor taruh di PASPA saja, di PASPA. Di PASPA. PASPA itu apa ya? PASPA. Persatuan Perawat Rumah Sakit Advent. Oh, itu saya nggak ada di grup itu, Bu. Tadi Ibu dari mana ya? Ibu dapat dari PASPA. Oh, mungkin ada yang membagikan ke situ ya. Ini saya bagikan nomor saya. Nanti Anda bisa Anda bisa menghubungi nomor ini. Kemudian nanti Anda saya kasih nomor saya. Sespem. Ini China. Nanti saya yang bagi. Saya di PASPA. Saya juga termasuk dengan Pak Elvin ini. Saya bisa bagi. Nanti saya share di PASPA. Oke, saya bisa. Ini kan yang share ini ke PASPA saya. Terima kasih Bu Alex. Oke, Dan. Ya, saya kenal dengan Elvin soalnya. Ya. Oke, udah thank nggak you. usah. Terima kasih. Oke, Fem ya. Oke. Bergembira kalau ternyata acara yang kami bawakan ya, yang kami buat untuk seri seminar hidup sehat ini juga nanti bisa membantu kita untuk memiliki keluarga yang jauh lebih sehat ya. Bukan sekedar jasmani, tapi juga termasuk mental ya, termasuk spiritual ya. Kami juga rindu bahwa kita semua akan dipersiapkan lah supaya memiliki keluarga yang lebih sehat ya. Baiklah, mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akan dengarkan satu lagu tadi, lagu hidup sehat ya. Grace, sudah siap? Kita dengarkan lagunya. Kalau kita bisa menghafalkan lagu ini, ya kita insya Allah ya, kita akan lebih mudah memahami bagaimana ada 10 hukum kesehatan yang kalau kita ikuti, kita akan memiliki tubuh yang sehat, kehidupan kesehatan yang lebih prima. Apa? Oke, kita dengarkan sebentar ya. Jangan lift dulu ya. Sepertinya ada gangguan nih, gangguan teknis. Suaranya nggak ada. Ya, suaranya. Sebentar ya.
Oke, mohon maaf karena ada hal teknis nih. Kami harus belajar lagi nih untuk bagaimana nanti kami perbaiki. Jadi ya inilah. Jadi ada plus minus ya dengan adanya teknologi. Kalau ini kami kebetulan mungkin kurang paham, jadi kami harus belajar lagi bagaimana bisa mengeluarkan, bisa share screen dengan suara juga. Jadi mungkin nanti yang berikutnya kita akan perbaiki lagi lebih baik lagi ke depan ya. Jadi saya sangat berterima kasih, kita semua tentunya berterima kasih dengan Pak Elvin Didi, kami semua sangat terberkati dengan materi yang disampaikan, dan kami rindu juga nanti pada 2 minggu yang akan datang, kami akan sharekan juga nanti linknya, dan kita bisa join lagi untuk mengikuti pembahasan yang berikutnya ya tentang istirahat yang cukup. Jadi tadi kita sudah buka dengan doa, tentunya kita tidak afdol, sebelum kita berpisah kita akan bersama-sama berdoa, dan kita minta Pak Elvin Didi untuk boleh berdoa untuk kita semua. Baik, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk begitu besar kasih Tuhan bagi kami semua, terutama kesempatan kami untuk saling berbagi, dan juga untuk belajar, dan juga untuk diingatkan kembali pentingnya kami untuk mempraktekkan pola hidup sehat dalam kehidupan kami sehari-hari. Terutama Tuhan, bagaimana kami boleh praktekkan itu bersama dengan keluarga kami masing-masing. Tuhan, kami memiliki tantangan, kami memiliki masalah-masalah yang mungkin sudah terlanjur selama ini yang kami tidak sadari. Mohon Tuhan mengampuni, dan Tuhan memberikan hikmat dari surga membantu kami Tuhan untuk bersama-sama memulai sesuatu yang baru, memperbaiki apapun yang perlu diperbaiki dalam kehidupan rumah tangga kami, agar dengan demikian masing-masing anggota keluarga kami boleh merasakan suasana damai, suasana yang gembira, dan dengan demikian kami boleh saling mengasihi, terutama kami boleh selalu berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, bantu kami untuk praktekkan apa yang kami baru pelajari selama 2 minggu ke depan, dan pada saat kami nanti kembali di 2 minggu ke depan untuk acara selanjutnya, kami boleh membagikan kesaksian kami bagaimana Tuhan sudah membantu kami dan memberkati kami. Sertai kami Tuhan pada saat kami akan berpisah dengan tugas dan rencana kami masing-masing. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Oke, terima kasih semua. Jangan lupa bahwa 2 minggu yang akan datang kita akan bertemu kembali, dan kita ada waktu untuk evaluasi ya. Jadi apa yang sudah Anda lakukan, sempat lakukan dari materi yang ini, gitu. Setiap 2 minggu kita akan evaluasi apa yang sudah bisa kita lakukan, ya. Terima kasih. Belum bisa kita lakukan, kita akan berusaha lagi bagaimana kita saling membantu, ya, supaya kita semua juga lebih baik ke depan. Oke. Terima kasih, selamat sore. Happy Holy Terima kasih semua. Bu Andini. Memberkati. Oke, bye-bye. Semangat terus, Mbak Yani. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ada Ibu Korisa. Pak Elvin, makasih Pak. Seminar sangat membangun, Pak. Terima kasih, Pak Elvin. Sama-sama, Bu. Elvin, jangan lupa ya kasih masuk di Alpha Omega atau di SDB ya. Boleh, nanti saya masukin ya. Ya. Tolong masukin, nanti kita yang share nanti ya. Ya. Terima kasih. Thank you, Dan. Oke, yuk. Sangat berharga, 10 hukum kesehatan, hidup sehat, pilih
Tuhan kita. Sebentar yang cukup kuatkan tulang-tulang, energi berolahraga, tubuh berfungsi baik, hubungan sosial yang baik, jadikan hidup bahagia, air jernih yang cukup, sedarkan seluruh tubuh, rumah yang terutama, dia sumber kehidupan, hidup sehat, anugerah Tuhan, hidup sehat, sangat berharga, 10 hukum kesehatan, hidup sehat,